Sebuah gedung sekolah di Tebet, Jakarta Selatan terbakar Kamis pagi. Dalam video amatir yang beredar, kobaran api semula membakar lantai dasar sekolah dan merambat hingga ke lantai 2 gedung sekolah. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus membesar agar tidak meluas ke bagian gedung lainnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi karena adanya hubungan pendek arus listrik yang mengeluarkan percikan api dan menyambar bahan yang mudah terbakar. Mungkin ada stop kontak yang kendor, ada dari komputer atau dari dispenser, kita nggak tahu juga. Kan belum masih kita selidiki ya, belum kita perhatian. Kita masih pelajarin tim investigasi. Kita nanti datang tim investigasi setelah melakukan tugas baru ketemu titik sumber apinya dari mana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para siswa dari semua tingkat di sekolah pun dipulangkan. Putus jembatan. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Kambio yang menghubungkan Kelurahan Bitung Amurang dan Uwuran Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Selain jembatan, warga juga sempat merekam detik-detik ambruknya bangunan rumah hingga jatuh ke pantai. Ambruknya jembatan dan sejumlah rumah warga ini diakibatkan abrasi di pesisir pantai Amurang. Tiba-tiba terdengar anak-anak berteriak ada pohon roboh. Jadi saya ke pantai lihat memang betul. Waktu itu juga jembatan itu perlahan-lahan longsor, tapi bukan jembatan tengahnya, pinggir jembatan. Lama kelamaan longsor juga di depan kafe. Lama kelamaan sudah habis jalan itu sudah putus. Oh, jadi dia enggak satu. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemerintah setempat masih mendata jumlah kerugian akibat bencana alam yang terjadi. Dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, ini adalah sebuah program ya yang bertujuan untuk menjadi wadah inspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan kali ini bersama saya Anita Mai dan rekan saya pemirsa Pram Senjaya pemirsa. Apa kabar Kak Mai? luar biasa ya. Sudah sehat? Sehat, harus selalu sehat dan kita dalam nggak jumpa ya pada minggu hari ini ya. Betul. Nah pemirsa, ini selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial pemirsa. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Iya, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa juga menggunakan hashtag Lapor Polisi pastinya. Dan pemirsa, kita awal informasi pertama hari ini pemirsa dari seorang pria tua yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah gubuk yang terletak di tengah kebun di Purwakarta, Jawa Barat. Iya betul sekali ya, dan diduga pria tersebut ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukannya sejumlah peralatan berkebun yang hilang. Warga Desa Cinangka, Kecamatan Bumbursari, Purwakarta, Jawa Barat, geger menyusul ditemukannya sesosok jasad pria berlumuran darah di dalam gubuk yang berada di tengah kebun. Korban diketahui bernama Edi Surnaria. Pertama kali ditemukan oleh 2 pekerja kebun tersebut. Kedua pekerja membuka jendela dan menemukan korban terbujur kaku. Kirain nolok. Sudah biasanya gitu abang nggak ada pagi-pagi di depan, biasanya suka pada nongkrong di tempat bangku tadi. Soalnya melihat barang-barang yang retak-retak itu pada rusak. Di posisi itu ya gembok, pas manggil-manggil kayaknya abangnya keluar. Terus di gudang juga nggak ada apa-apa, di gudang kosong. Bongkar ini saja lihat apanya. Kaget langsung lari, tinggalin abangnya semuanya. Pihak kepolisian yang menerima laporan pun langsung melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan di saluran air di Jalan Pidada, Denpasar, Bali. Iya, dan dalam rekonstruksi terungkap fakta bahwa para pelaku ini berusaha menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ini di selokan. Nah, ini miris sekali pemirsa. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, sementara 1 tersangka masih buron. Ya. Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang jasadnya ditemukan di saluran air Jalan Pidada, Denpasar, Bali. Polisi menghadirkan 2 pelaku pembunuhan. Mereka adalah PLK 19 tahun dan MUR 21 tahun. Sementara tersangka DL yang masih buron diperagakan oleh petugas. Dari rekonstruksi, ada 68 adegan yang diperagakan di 3 lokasi berbeda. Ketika para pelaku menganiaya korban hingga membuang jasad ke selokan atas perintah pelaku DL untuk menghilangkan jejak. Dimungkinkan TKP 2 karena di sana ada sampai dipukul dengan batu ya, dengan batako dan sebagainya di bagian kepala. Namun demikian kita akan hubungkan dengan hasil daripada lab forensik lapor mengadakan ini kemarin. Jadi kita melihat daripada kapan mayat itu sekitar 6 jaman lah ditemukan. Sebelumnya, warga di kawasan Jalan Pidada Denpasar digemparkan dengan temuan jasad laki-laki yang belakangan diketahui bernama Japerina alias Agus, asal Nusa Tenggara Timur. Dari penyelidikan petugas, terungkap korban tewas dianiaya rekannya usai pesta miras. Aksi penganiayaan dilakukan secara spontan karena salah satu pelaku tersinggung dengan sikap korban. Para pelaku kemudian membawa korban ke Jalan Pidada dan meletakkan tubuh korban di solokan seakan korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Polisi telah menetapkan 3 tersangka, sementara 1 tersangka masih buron. Para pelaku dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat diterjang arus banjir, jembatan penghubung antar desa di Pacitan, Jawa Timur ini terputus. Nah, pemirsa, ini rusaknya jembatan ini menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat sekitar sangat terganggu. Jembatan penghubung antar desa di Desa Melati, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur rusak akibat diterjang banjir. Kuatnya arus banjir menyebabkan pondasi jembatan tergerus air dan longsor. Satu sisi jembatan hanyut dan hanya tersisa 1 pondasi jembatan. Meski berbahaya, sejumlah siswa ini nekat melintas di atas tanggul sungai yang longsor. Karena akses jalan lain terlalu jauh, jembatan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, kendaraan tidak bisa melintas. Ada tapi kan jauh. Jauh berapa kilo kira-kira? Kalau mutar dari arah situ mutarnya 5 kiloan mungkin. 5 kilo. Nah, kurang lebih 4 kilonya 5 kilo itu. Sebelumnya jembatan selebar 4 meter ini menghubungkan 3 desa, yakni Desa Melati, Desa Sedayu, dan Desa Tinatar dengan kota kecamatan Arjosari. Akibat terputusnya jembatan ini, warga kesulitan ke kota kecamatan. Rencananya warga akan melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat agar akses perekonomian masyarakat kembali normal. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ratusan massa menggeruduk gedung Kejaksaan Agung menuntut berkas perkara kasus dugaan pemalsuan data dan juga pencucian uang untuk segera disidangkan. Nah, ini mereka ini menuntut pemirsa berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang ini dengan terdakwa Alvin Lim segera dikembalikan ke jaksa penuntut umum. Ya, pemirsa, ini masa dari Ormas Laskar Merah Putih berunjuk rasa menutup akses keluar gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Iya, mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyidangkan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang berkas klaim asuransi Allianz yang dilakukan oleh Alvin Lim. Nah, pemirsa, mereka ini menuntut berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang dengan terdakwa Alvin Lim segera dikembalikan ke jaksa penuntut umum.
Alvin Lim ini didakwa dengan dakwaan primer sejumlah pasal tentang pemalsuan data atau identitas orang. Kami ingin mengawal kasus terdakwa Alvin Lim sampai dia dituntut dan ditahan serta dipenjara sesuai dengan hukum berlaku di Indonesia. Kenapa demikian? Ini statement-statementnya Alvin Lim sudah lari dari jalur etika kita berbangsa dan bernegara. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Banten membongkar praktik prostitusi online berkedok panti pijat. Ya, pelaku menggunakan modus penjualan jasa melalui aplikasi media sosial. Informasi lengkapnya kami hadirkan. Usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.